بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib Masjid Jami' Nurul Ulum rahimakumullah. Pertama-tama marilah tidak lupa, tidak henti kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, yang Allah curahkan di dalam kehidupan sehingga sampai detik ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan langkah kita oleh Allah menuju ke masjid ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan sejenak bersama Rasulullah SAW dalam sabda-sabdanya. Semoga apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah dan kita termasuk dari pengikut Nabi kita Muhammad SAW yang insyaallah mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini dan insyaallah beberapa pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tema baru. Kalau kemarin yang kita bahas adalah metode Nabi di dalam menyampaikan risalah, menyampaikan nilai-nilai Islam dalam pembagian-pembagian yang mudah kita fahami. Beberapa pekan yang akan datang, mulai malam hari ini kita akan bahas tentang pertanyaan yang disampaikan sahabat kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan yang mungkin hampir sama satu dengan yang lain, yaitu temanya tentang perbuatan apa yang paling utama. Jadi para sahabat bertanya seperti itu, dan ternyata hadis tentang ini cukup banyak. Maka nanti kita akan bahas satu demi satu tentang ayyul a'mali afdal. Jadi amal perbuatan apa yang paling mulia atau paling utama. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Qala imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madza? Qala jihadun fi sabilillahi. Qila thumma madza? Qala hajjun mabrurun. Artinya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, perbuatan-perbuatan apa yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Dikatakan, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Dikatakan, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
pertanyaan ini ternyata tidak sekali disampaikan sahabat kepada Rasulullah SAW. Itu artinya para sahabat itu mempunyai perhatian yang begitu luar biasa terhadap ajaran nilai yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di mana sebenarnya kita tahu semua perbuatan baik. Jadi semua perbuatan baik itu berpahala. Jadi perbuatan baik jika dikerjakan itu berpahala dan mengantarkan seseorang pada ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi amal soleh itu banyak. Ini ibaratnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Amal soleh itu banyak, tetapi kemudian sahabat tidak mau capek kalau dikerjakan semua berat ini. Maka kemudian mereka bertanya, dari sekian banyak perbuatan baik itu mana yang paling baik? Kan gitu. Dan ini sifat manusia ya seperti itu. Jadi sifat manusia seperti itu, pingin dapat banyak tapi dengan usaha sedikit gitu. Jadi melakukan sedikit tapi kemudian pahalanya banyak. Dan itu motivasi. Kan kita senang itu. Dalam banyak riwayat itu kan Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk melakukan sesuatu itu dengan pahala. Lakukan ini kamu akan dapat ini. Baca ini kamu nanti akan seperti ini. Kerjakan ini nanti kamu akan mendapatkan seperti itu. Nah, ini disampaikan. Nah, kemudian ini kalau dikerjakan semua wah berat. Maka kemudian muncul pertanyaan ini. Dan ini juga menjadi salah satu ciri bahwasanya para sahabat pada waktu itu memang haus ilmu yang kemudian mereka lakukan dan kemudian mereka kerjakan. Ini di satu sisi. Di sisi lain, di sini nanti kita akan melihat bagaimana seorang Rasulullah SAW, seorang utusan Allah ini begitu tahu kondisi sahabatnya pada waktu itu. Maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amal perbuatan manusia yang masuk dalam kategori amal soleh itu akan mengantarkan pada pahala, surga dan seterusnya. Tetapi umur manusia pendek, kemudian kesibukan banyak, kadang-kadang tidak bisa melaksanakan semuanya. Dan ini juga kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita namanya Lailatul Qadar, kan seperti itu. 1 bulan Ramadan yang kadang-kadang kita semangat atau paling semangat itu pada tanggal berapa? Kan gitu. Tanggal 1 ya biasa-biasa, tanggal 2, tanggal 10, 11 sampai tanggal 19 ya biasa-biasa. Begitu malam 21, wah itu ibadahnya tambah. Malam 22 biasa. Malam 23 semangat. Malam 24 balik lagi biasa. Itu yang kemudian yang dicari Lailatul Qadar itu di waktu yang malam ganjil. Ada yang kemudian wah ini kalau ini ganjilnya siapa? Kadang-kadang kan di Indonesia penetapan awal Ramadan berbeda. Hari ini ganjil di sini, di sana genap. Nah, akhirnya 10 terakhir Ramadan, wah itu semua. Ini artinya apa yang kita lakukan dalam satu malam itu kemudian Allah berikan sesuatu yang luar biasa. Dan itu memang sebenarnya sifat manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini nanti ternyata jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama atau hampir sama, beliau menjawab ada yang berbeda. Jadi beliau menjawab dengan jawaban yang berbeda. Maka para ulama kemudian menyampaikan pada poin yang kedua, itu bisa dibaca, keutamaan perbuatan dalam hadis di atas atau hadis yang lain yang sama
itu bisa diartikan beberapa hal. Yang pertama adalah bukan dimaksud beberapa perbuatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sebagai urutan. Kalau di dalam hadis ini amal perbuatan apa yang paling mulia? Iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua jihad fisabilillah. Yang ketiga haji mabrur. Nah, di sini bukan kemudian itu dimaksud sebagai urutan. Oh, yang paling baik ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Karena hadis lain kemudian juga ada yang mengatakan sholat pada waktunya. Oh, ini nanti diselipkan di mana? Karena tidak dalam sebuah urutan seperti itu. Maka ini dimaksud adalah Rasulullah menjawab bahwasanya di antara perbuatan atau amal perbuatan yang paling utama adalah 1, 2, 3. Tapi tidak dimaksud sebagai urutan. Kalau dimaksud sebagai urutan, di sini menempatkan haji mabrur di bawah jihad fisabilillah. Kalau itu dimaksud urutan amal perbuatan yang paling afdol. Oh, ini kalau di sini kan kita orang memahami iman kepada Allah. Nah, kemudian setelah itu jihad. Padahal di dalam riwayat yang lain Rasulullah menjawab secara urut. Setelah kamu masuk Islam, kemudian laksanakan sholat, kemudian puasa Ramadan dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang dari beberapa riwayat mengenai ini Rasulullah SAW menyampaikan ada amal perbuatan yang paling utama secara mutlak. Ini tidak bisa kemudian diletakkan di nomor 2, nomor 3 atau bahkan yang paling bawah. Dalam riwayat ini, dalam hadis ini, bahwasanya amal perbuatan yang paling utama secara mutlak itu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Itu para ulama sepakat. Jadi tidak ada perbuatan yang lebih utama daripada iman kepada Allah. Tetapi kemudian ada yang tidak keutamaan itu dilihat dari sisi yang lain. Iman kepada Allah yang paling utama, kemudian yang lainnya itu kemudian diposisikan sebagai amal soleh yang sejajar. Meskipun dalam kondisi tertentu nanti sekian banyak amal soleh yang sejajar nilainya itu mempunyai prioritas masing-masing. Maka kemudian Rasulullah menjawab dengan jawaban yang berbeda. Kemudian selanjutnya, amal perbuatan yang paling utama itu bisa dilihat dari kondisi personal sahabat yang bertanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, perbuatan apa yang paling utama?" Dan Nabi tahu yang bertanya ini kondisinya seperti apa. Maka nanti ada jawaban bahwasanya amal perbuatan yang paling utama birrul walidain. Karena Nabi tahu kondisi orang yang diajak bicara. Tapi dalam konteks hadis ini atau sabda Rasulullah ini, di sini kemudian Rasulullah menjawab setelah iman kepada Allah dan Rasulnya yang paling utama adalah jihad fisabilillah. Karena ini pada masa Rasulullah SAW amal soleh yang dinamakan jihad fisabilillah adalah sesuatu yang utama. Bahkan kemudian lebih utama dari haji mabrur itu. Haji itu disyariatkan, tetapi kemudian Rasulullah melaksanakannya di waktu yang terakhir atau diakhirkan. Sehingga para ulama mengatakan haji itu kewajiban tapi littarahi, kewajiban yang boleh ditunda. Jadi kewajiban yang boleh ditunda. Misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang mempunyai harta banyak, dia wajib
untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi karena satu dan lain hal kemudian dia tunda mendaftar. Dan suatu saat dia akan mendaftar. Nah, itu bukan suatu aib atau kemudian sebuah dosa, tidak. Karena itu diperbolehkan. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, di sini Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini sangat mendasar. Jadi sangat mendasar di dalam kehidupan kita. Perbuatan apapun yang kita lakukan itu tidak akan mempunyai nilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa dilandasi iman kepada Allah. Kan kadang-kadang muncul sebuah pertanyaan begini. Itu ada orang yang amal solehnya atau perbuatan baiknya banyak. Dia menolong ini, dia membuat ini dan seterusnya. Tapi dia tidak beriman. Ada yang kemudian orang yang beriman, tetapi perbuatannya tidak sebanyak atau tidak sebanding dengan orang yang dikatakan yang pertama tadi. Jawabannya tetap, siapa yang ingin mendapatkan ridha Allah, siapa yang ingin bahagia di akhirat, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kuncinya satu. Ya, kuncinya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah kalimat tauhid. Kuncinya adalah la ilaha illallah. Nah, selain itu tidak bisa. Sebanyak apapun dia melakukan kebaikan, selama tidak beriman kepada Allah dalam pandangan Islam, ya sudah, itu kemudian dikatakan habaan mansura. Ya sia-sia belaka. Meskipun secara amalia dalam kehidupan kita sehari-hari tetap orang seperti itu dikatakan orang yang baik. Maka kemudian di dalam Islam pun kan kemudian kita akan melihat Rasulullah menyampaikan orang Islam yang baik adalah mereka yang bermanfaat di hadapan sama manusia, mereka yang mempunyai kiprah, mereka yang mempunyai sumbangsih, mereka yang kemudian melakukan perbuatan baik. Kan seperti itu. Meskipun ya sekali lagi dasar hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan, dan keyakinan itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini afdal secara mutlak. Dan nanti ada beberapa hadis yang hampir sama. Rasulullah menyampaikan jawabannya iman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang selanjutnya itu kemudian berbeda. Maka ada amal soleh dalam kondisi tertentu itu kemudian ada yang diprioritaskan dan itu menjadi lebih baik. Contoh misalnya masjid dalam kondisi yang kurang bagus, kemudian perlu direnovasi, maka pada saat itu amal soleh yang paling baik adalah infak dan sedekah. Itu mengalahkan yang lain. Misalnya nanti ada peringatan apa, kemudian memberikan sumbangan dan lain sebagainya. Tetapi misal masjid ini lebih membutuhkan renovasi, perbaikan dan lain sebagainya, maka pada saat itu yang diprioritaskan dari sekian banyak perbuatan atau amal soleh itu adalah memperbaiki masjid. Nah, misal di tempat kita itu ada orang yang membutuhkan, nah, terutama kemarin pas kondisi COVID kemarin itu kan luar biasa. Maka amal yang paling baik pada saat itu sama, tetapi bukan kemudian membangun jalan, bukan membangun masjid misalnya, tetapi kemudian memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Misal di antara kita ada yang sedang belajar, kemudian anak-anak kita ada yang belajar, maka amal yang paling baik bagi dirinya adalah belajar itu. Dan belajar itu lebih utama daripada dia melaksanakan atau melakukan ibadah sunnah lainnya. Dia bangun di malam hari,
Yang satu sama-sama pelajar, yang satunya sholat malam sampai selesai, sampai subuh misalnya di akhir malam, satunya bangun, nah, kemudian dia belajar. Nah, mana yang paling baik? Dalam konteks dia sebagai seorang pelajar yang kemudian memang membutuhkan dia menuntut ilmu, kemudian ilmu yang banyak, kemudian analisa, kemudian dia melakukan penelitian, tulisan dan seterusnya, maka pada saat itu thalabul ilmi lebih utama daripada ibadah sunnah lainnya. Maka ini yang namanya prioritas. Jadi ini yang namanya kemudian prioritas dari amal perbuatan yang harus kita kerjakan. Maka kemudian ada salah seorang ulama yang kemudian menulis buku tentang fikih al-aulawiyat, fikih prioritas. Mana yang kemudian diprioritaskan di dalam kehidupan? Yang jelas, yang pasti, sesuatu yang wajib itu menjadi prioritas. Jangan sampai kemudian ibadah sunnah mengalahkan ibadah wajib kita. Ada orang yang melaksanakan ibadah yang wajib biasa-biasa, tetapi kemudian melaksanakan ibadah sunnah itu Masya Allah luar biasa. Itu kadang-kadang juga ada seperti itu. Nah, maka kemudian mana yang kemudian diprioritaskan di dalam kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayyul a'mali afdol, dan insyaallah hadis-hadis yang sepadan atau serupa nanti akan membuka cakrawala kita mana perbuatan yang kemudian perlu kita prioritaskan di dalam kehidupan. Dan saya rasa Bapak Ibu sekalian untuk saat ini juga mempunyai amal perbuatan yang diprioritaskan masing-masing. Anaknya masih sekolah, maka harta rezeki yang didapatkan lebih utama masuk ke situ. Sudah selesai sekolah semua, yang diprioritaskan persiapan untuk anak-anaknya menikah misalnya, atau kemudian lanjut pendidikannya. Kalau sudah semua, misalnya rumahnya perlu renovasi, maka pada saat itu renovasi rumah menjadi utama. Pengembangan usaha, maka pada saat itu mengembangkan usaha lebih utama. Kalau sudah semua, maka ibadah sunnah menjadi utama. Nah, ini bagaimana kita melihat ini dengan bijak. Jangan sampai kemudian sesuatu yang bisa kita raih, bisa mendapatkan pahala yang banyak, tetapi kemudian kita sia-siakan. Bukan berarti kemudian tidak boleh, tetapi kita tidak mampu untuk memprioritaskan sebuah perbuatan yang sebenarnya lebih kita butuhkan pada saat itu. Hadirin yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin seandainya ada pertanyaan bisa disampaikan agar nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan lebih mendapatkan gambaran tentang perbuatan apa yang paling afdal, paling mulia yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Dipersilahkan. Nggih, Pak, monggo. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi dari mana kita mengetahui hadis itu bisa kita amalkan atau tidak? Kalau Quran, itu mudah, kita mendengarkan ayat Quran, kita kemudian browsing, sudah pasti itu ada di surat mana, sudah pasti
itu firman Allah Subhanahu wa taala. Terus hadis bagaimana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin bisa kita lakukan beberapa hal. Satu yang jelas paling mudah itu bertanya. Bertanya kepada orang yang tahu. Sekarang kita belum ketemu dengan orang yang kemudian bisa memberikan jawaban. Kita bisa bertanya ke internet juga bisa. Jadi kita sekarang sudah sangat mudah. Kita masukkan artinya, itu pun muncul. Kalau bisa sedikit bahasa Arab atau tulisan Arabnya, maka itu muncul. Dulu mungkin pernah kami sampaikan, terutama bapak ibu sekalian yang biasa mengisi pengajian atau menulis dan seterusnya. Kalau Quran itu sangat mudah. Kita tulis artinya, kemudian Quran surat, misalnya surat Hud ayat ke-9, maka orang mudah akan mencari. Tapi kalau hadis, kalau ini ingin dipublikasi, ingin disebarluaskan, maka tulislah Arabnya. Kemudian diartikan dengan baik, dan kemudian hadis itu yang meriwayatkan siapa? Kadang-kadang kita dapat artinya, tetapi kemudian sulit dicari ini diriwayatkan oleh siapa. Mohon maaf, ini pernah saya alami dalam sebuah tulisan. Di situ penulisnya ada terjemahan hadis. Kemudian di situ dikatakan hadis riwayat Bukhari. Dari terjemahan saya agak ragu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena itu terjemahan. Akhirnya kemudian saya berusaha mencari bahasa Arabnya. Kemudian dicari di salah satu software ada itu. Kemudian ketemu, Pak. Memang itu riwayat Bukhari. Tetapi orang kalau mengatakan hadis riwayat Bukhari, berarti riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Tetapi itu tidak. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab yang lain, yang mana kitab ini tidak sesahih kitab sahih Bukharinya, yaitu dalam kitab Al-Adabul Mufrid, dalam kitab yang hadisnya tentang akhlak, dan itu derajatnya tidak sama dengan yang ada di dalam kitab sahih Bukhari. Nah, itu amanah ilmiah yang harusnya disampaikan. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab A, misalnya seperti itu. Nah, ini memang bagi kita orang awam yang paling mudah seperti itu, Pak. Rumitnya kita belajar hadis di situ. Karena hadis ini para ulama mengatakan ibarat samudra. Kalau Quran hanya satu mushaf, kalau hadis itu banyak sekali kitabnya. Maka yang paling mudah seperti itu. Tetapi kemudian para ulama memberikan ciri-ciri mana yang kemudian hadis yang sahih dan tidak. Pertama, dari sisi keimanan. Kalau hadis itu kita baca tidak atau bertentangan dengan nilai keimanan, iman kepada Allah sampai iman qada dan qadar, maka ada indikasi hadis itu lemah sebelum kemudian kita mendapatkan yang sahihnya. Atau kemudian perbuatan yang ringan tetapi kemudian pahalanya terlalu besar. Atau kemudian perbuatan buruk yang ringan tetapi kemudian siksaannya juga besar. Itu indikasi-indikasi. Nah, kemudian mohon maaf, di antara banyak hadis lemah dan bahkan hadis yang palsu, itu tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Itu juga banyak diselipi hadis-hadis yang lemah di sana. Tapi ya sekali lagi, kalau kita mendapatkan, kalau kita bertanya silahkan bertanya. Kalau tidak bisa, sekarang browsing di internet juga banyak. Misal derajat hadis panjenengan tuliskan artinya, biasanya muncul. Nah, itu jawaban yang pertama, Pak. Maka kalau dalam
pengajian yang dilaksanakan setiap Selasa di masjid kita ini, kami berusaha untuk menyampaikan hadis yang sahih. Kalaupun kemarin ada hadis yang lemah, biasanya kemudian kami sampaikan hadis ini lemah tetapi ada pendukungnya, sehingga hadis ini naik derajatnya dari hadis dhaif menjadi hasan li ghairihi. Jadi kan derajat hadis itu ada sahih, kemudian ada sahih li ghairihi. Dia sebenarnya tidak sampai derajat sahih, tetapi kemudian ada beberapa riwayat yang mendukung sampai naik derajat sahih. Kemudian di bawahnya ada derajat hasan. Ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Kemudian ada hadis yang dhaif. Kemudian satu lagi hadis yang maudhu atau hadis palsu. Nah, itu beberapa istilah di dalam ilmu hadis. Kemudian hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, atau firman Allah yang dibahasakan dengan bahasa Nabi. Itu hadis qudsi. Maka kemudian redaksinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Nah, itu namanya hadis qudsi. Tidak semua hadis qudsi itu kemudian bisa diamalkan. Karena ada hadis qudsi itu derajatnya sahih, ada hadis qudsi itu derajatnya hasan, dan ada hadis qudsi itu derajatnya dhaif atau lemah. Dan hadis qudsi ini sedikit jumlahnya sedikit dibandingkan dengan murni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya rasa itu Pak yang bisa kami jawab. Wallahu a'lam. Masih ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin, kemudian dikuatkan iman kita dalam menghadapi kondisi yang kita alami pada saat sekarang ini. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa barik lana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu waghfir lana rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.